Datangi sesosok wanita. Iya, rambutnya itu yang saya ingat itu panjang, warna hitam, sama berpakaian warna putih. Bukan pakaian sih, kayak kain kafan gitu ya. Kaki saya seperti ada yang megang. Terus Ada yang megang, terus tarik sampai ke luar kontrakan. Kenapa ya? Karena kan kata orang, ini kata orang ya. Kalau kita cerita ke orang lain, otomatis dianya ada di situ kan. Jadi dia takut ngedenger, namanya saya takut kan. Nanti dia makin jadi gitu. oh iya benar. Habis ditarik takutnya ntar ditempeleng. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akhir Malam. Channel ini akan selalu memberikan kisah-kisah horor yang diadopsi dari cerita nyata. Tentu saja bukan saya yang akan membawakan cerita kali ini, tetapi ada Kang Agus. Ya, pasti kalian tahu ya siapa Kang Agus ini. Kang Agus akan membawakan cerita pribadinya yang pernah ia alami di suatu tempat. Nah, langsung saja kita sapa Kang Agusnya. Punten Kang Agus. Oke, jadi Kang Agus, kira-kira lu mau membawakan cerita tentang apa nih yang lu pernah alami? Nah, tolong gambarkan atau ceritakan sedikit kronologinya supaya penonton ini tahu apa yang lu rasakan pada waktu itu. Silakan. Jadi kronologinya itu gini bang. Si makhluk ini setiap melakukan aksinya itu dia memberikan sinyal melalui mimpi. Datang. Terus Nah, setelah dia habis memberi sinyal melalui mimpi, dia mulai aksi dengan kejahilannya dengan menarik kaki saya dari dalam kontrakan ke luar. tadi kan dari mimpi nih. Nah, yang ditarik itu mimpi atau asli? Asli, nyata itu. Asli. Tahan dulu, Kang Agus. Merinding. Oke, penonton. Dari cerita yang sangat pendek ya, singkatnya aja membuat saya ini merinding gitu. Untuk kalian semua yang ingin tahu bagaimana cerita lengkap dari Kang Agus ini, saksikan terus video kita, jangan di skip, tonton full supaya tidak gagal paham. Saksikan terus sampai akhir. Setelah jeda yang satu ini, Akhir Malam akan terus menuju pagi. Baik, kisah ini bermulai pada tahun 2018. Tepatnya itu saya lulus sekolah. Nah, saya mengikuti jejak abang dan paman saya itu merantau di Jakarta. Nah, singkatnya saya sudah 1 minggu di Jakarta dan mendapatkan kerjaan juga di situ kan. Nah, kalau nggak salah waktu itu saya shift 1 dan abang sama paman itu shift 3. Iya, betul. Ya. Waktu itu kan mereka udah berangkat gitu kan bang. Lu sama si abang itu udah berangkat. Iya. Dan mereka berdua itu pesan, tolong Gus nanti pintunya dikunci. Iya, gue masih ingat kejadian itu. Gue ngomong ke lu, pintu dikunci, takut barang-barang ada yang hilang atau gimana kan. Nah tapi ntar dulu, jadi kosan saya itu bentuknya kayak itu ya bang, apa sih, lorong itu? Iya, kalau berbicara tentang kosan yang kita tinggali waktu di Jakarta itu panggung. Iya, panggung. Lantai 2 kan ya. Itu bukan tembok sih, tapi dari kayu. Kayu ya. Dari kayu bangunannya itu. Sebelah kiri itu kan rel kereta, lo masih ingat kan ya? Iya. Rel kereta. Kanannya itu, kanan lorong ini Jalan kampung. Jalan raya kampung. Tuh. Kalau untuk akses kita keluar dari kosan itu ya kanan. Iya. Kalau ke kiri itu kan ya kita pemandangan yang lihat cuman jalan rel kereta. Rel kereta doang. Nggak ada jalan lagi, buntu. Iya. Paling ke toilet lantai 1 bawah. Nah, jadi
tepatnya kan udah suruh ngunci nih bang. Nah saya itu kelupaan, saya itu ketiduran. Oh ya, oke. Iya, saya ketiduran, nggak tahu itu jam berapanya, nggak tahu, saya kan tidur nih. Tiba-tiba di alam bawah sadar saya itu saya didatangi sesosok wanita. Wanita. Iya, rambutnya itu yang saya ingat itu panjang, warna hitam, sama berpakaian warna putih. Bukan pakaian sih, kayak kain kafan gitu ya. Kain kafan. Dia itu awalnya berdiri di depan pintu di alam sadar saya nih, bawah sadar saya. Iya, paham. Terus. Dia ngeliatin saya waktu tidur itu. Saya lihat aja kan. Dia tuh kayak ngedekat, semakin dekat. Tiba-tiba langsung di depan muka saya. Jadi mau tak potong dikit ya. Jadi lu tidur. Iya. Dia di atas lu gitu. Iya. Mukanya itu. Di atas muka lu. Iya. Depan dong. Iya. Gini lihat-lihatan gini. Oh, terus. Nah, setelah kejadian itu kan, nggak lama kemudian kaki saya seperti ada yang megang. Oke, terus Ada yang megang, terus tarik sampai ke luar kontrakan atau kosan. tadi kan ketemu di alam bawah sadar mimpi. Iya, mimpi. Pada saat ditarik itu lu masih mimpi itu? Udah enggak, kan itu kerasa kayak ada yang pegang kan. Nah, lu karena bangun? diangkat kan kakinya berasa. Nah, makanya saya bangun itu. Oh. Terus ditarik keluar. Nah, saya kebingungan di situ. Ih, saya kok saya ada di luar gitu kan, kaget. Siapa yang narik? Kirain maling kan. Tapi saya lihat tuh nggak ada apa-apa. Iya. Terus masa ya maling juga sampai segitunya kan, orang mengambil barang. Ngapain dia narik lu kan? Iya, makanya aneh saya juga kan. Nah, makanya saya kaget, saya masuk lagi deh. Ntar gue tak potong dikit ya, boleh ya? Emang pada saat narik itu lu nggak ngelihat siapa wujudnya gimana gitu kan? Kalau maling kan pasti ada wujudnya. Iya, nggak ada wujudnya. Berarti lu ngeliat cuma kaki lu melayang ditarik gitu? Iya, Ngangkat gitu kaki? ngangkat kayak orang apa ya, kayak kaki tuh ngangkat sendiri gitu. Lu ngeliat kaki lu di atas? Iya, Tapi nggak ada orang? nggak ada. Tahu-taunya kan emang sekilas doang lihat, set, ngangkat kaki, tarik kencang banget. Kan saya nggak ngelihat ke depan terus kan, karena emang ditarik kan gini nih langsung kepala gitu. Iya, paham. Ngerti. Terus? Nah, terus saya masuk lagi kan ke kontrakan, saya nutup juga kan. Nah, tapi karena emang saya pengen kencing, tepatnya jam 1-an lebih lah, saya pengen kencing gitu kan. Berapa jaraknya dari kejadian yang ditarik itu? Jarak waktunya? Jaraknya itu ya berapa ya? Jam 12 kan tuh saya ngecek jam yang waktu itu kan, ngecek tuh, oh masih jam 12 lebih kata saya kan. Pas ditarik itu? Itu saya nggak tidur tuh, mainin HP dulu bentar. Nah, makanya saya tahu ngelihat jam itu jam 1 lebih. Karena lihat HP kan. Saya turun tuh. Tahu sendiri kan, apa sih, toilet kan ada di bawah lantai 1 tuh. Iya, kecil lagi kan? Iya, kecil. Masuknya tuh. Udah mah gelap kan lorongnya. Iya, itu emang luar biasa itu, kontrakan tuh aneh banget ya. Iya. Kasih lubang kecil buat masuk ke, serem banget lagi. Iya, makanya. Terus. Nah, saya masuk ke situ. Nah, di dalam kamar mandi, nggak tahu kenapa saya buka itu apa sih, hawanya tuh beda banget gitu. Nah, saya kencing biasa, kayak biasa itu kencing. Saya keluar lagi kan, setelah kencing kan siram keluar. Saya masuk kan, ada tuh yang kayak kita tangga itu kan, kan dari lantai 1 kan, saya naik kan, naik, nggak tahu kenapa di atas seperti ngelihat sosok wanita yang ya kayak apa ya, orang itu kayak ngikutin saya gitu dari kontrakan saya, tempat tinggal saya itu kan, tiba-tiba ada di atas setelah saya kencing. Merinding. Serius ini, gue merinding banget. Karena memang gue juga kan tinggal di situ. Gue tahu bentuk kosan gimana. Toiletnya di bawah lantai 1, gelap banget ya kan, nggak ada penerangan. Itu jalan turun tangga ke lantai 1 ke toilet itu cuma muat 1 orang. Iya.
dari lantai kayu itu kan lubangnya juga kecil buat satu orang turun kan ya. Iya. Nah, pada saat lu naik ke atas dari tangga itu kan lubang kan kecil nih. Iya. Di atas pagarnya itu ada sosok. Astagfirullahaladzim. Terus lanjut. Di sosok itu kayak ngelihat ke depan kan tangga di atasnya. Nah itu dia, saya ngeliatnya kaki doang kan awalnya. Kok malam-malam ada orang gitu kan kata saya. Tapi saya lewat aja, lewat nunduk ini kan. Saya masuk deh ke kontrakan. Terus Saya masuk kan, saya lanjut tidur tuh. Nah terus nggak tahu kenapa saya buka pintu, saya masuk kan, udah masuk, saya mau tidur nih. Kejadian itu berulang lagi. pas lu mau tidur, lu mimpi lagi. Nah kalau itu hanya mimpi aja saya yang itu. Mimpi doang. Tapi dia itu kayak apa ya? Kayak berasa tidur di samping saya. Nah yang lebih itunya di apa namanya? Setelah kejadian itu nih berlanjut lagi ya bang. Berlanjut lagi di hari-hari berikutnya gitu, nggak tahu hari apa gitu kan. Pas itu sama abang sama situ kerja kan, masih lanjut di shift 3. Waktu itu saya belum cerita sih yang soal ini. Iya. Waktu apa namanya, saya tidur lagi. Pada saat waktu di rap-rap itu saya bangun. Lu bangun terus? Saya bangun, saya minum air. Saya minum air terus ya karena lemes gitu kan. Saya keluar nyari angin. Ya, saya keluar angin di kontrakan kan ada bangku tuh di depan rel keretanya itu kan. Berarti lorong yang Di lorong ya sebelah kiri itu. Saya duduk di situ. Nggak tahu tiba-tiba di tengah-tengah rel kereta itu kayak ada melihat orang saya. Tapi kok malam-malam ada gitu orang di tengah-tengah rel kereta kan. Itu kayak ngelihat saya. Lihat aja sosoknya itu ya, yang saya sebutin tadi tuh, rambutnya putih, rambutnya hitam sama pakaiannya putih. Terus saya ngelihat, tengok ke sono, saya pindah kan, tengok ke sini samping kanan, itu kan kiri ya. Saya pindah ke samping kanan, saya ngelihat sosok yang beda. apa tuh? Apa ya, kayak sosoknya itu kayak anak kecil lari-lari. Lari. Nah, gue potong dikit. Lari gimana, kan lorong itu kecil kan? Ini lorong nih. Ini kontrakan kita. Ini kontrakan aja. Kecil jalan. Nah, itu larinya bukan di situ dia. Kan saya ke kiri kan lorong nih kan. Nah, ke kiri kan rel keretanya sini nih. Nah, saya ke kanan tuh lihat ke rel kereta yang lain gitu. Kan kanan jalan desa. Bukan. Jadi apa namanya? Oh iya, astagfirullahaladzim, ya betul. Bangku kan di samping kan. Rel kereta kan. Masa rel kereta belok. Oke. Nah, setelah saya ngelihat anak kecil lari, saya kan nggak bisa ngerubah pandangan ke kiri ya. Ke kirian saya itu si cewek itu udah hilang gitu. Tapi ternyata dia ada di samping saya. Terus, nah di situ kan saya jadi apa ya, tegang gitu, panik gitu kan, kayak orang mau pingsan gitu. Akhirnya saya masuk aja ke kamar gitu kan. Nah, saya kira lebih enak gitu kan, lebih tenang gitu, gak ada gangguan tuh. Tiba-tiba saya buka pintu, baru buka, dorong dikit, di pojok sebelah kiri kamar saya itu ada sesosok pocong. Dia lagi berdiri, matanya merah, mandang melihat ke saya.
Di situ saya langsung pingsan karena emang udah banyak banget gangguan gitu kan. Ditambah lagi si sosok itu. Saya down, pingsan di situ, tidur. Bukan tidur sih, pingsan lah. Nah, terus ya singkat cerita itu pagi hari ya jam 6. Nah, jam 6 kan saya dibangunin oleh Esi sama situ ya. Ya, gue bangunin. Jadi emang waktu itu kan gue pulang kerja itu setengah 6 ya, City gitu. Iya. Pulang kerja masih abang lo itu. Pada saat gue naik ke atas ke lantai 2, gue ngeliat lo itu udah terkapar sih jatuh. Iya. Udah mau rokok di situ semua, pintu kebuka gitu kan. Tapi malu tadi mau ngerokok apa gimana? Iya. Itu saya mau ngerokok. Karena itu lu kabur gitu. Kabur. Ya, jadi memang waktu itu sih gua kenapa nggak terlalu kaget banget gitu. Kenapa kan lu udah cerita semua sebelumnya kan. Tentang apa yang lo lihat gua udah tahu itu lo udah ceritain, dan gue juga ikut merasakan juga kan waktu itu di situ. Iya. Jadi gua udah nggak begitu wow banget gitu loh. Gue udah tahu itu. Tapi memang gua akuin sih, kadang gue berdua juga sama Irianto itu kalau lu kerja itu kan, itu masih di sana, itu memang rame gitu. Memang rame, apalagi di kita kan kamarnya tengah-tengah ya. Iya, tengah-tengah. Depan satu, ini kosan, ini satu, ini kan kosong. Iya. Kamar yang sebelah sini nih, yang dekat rel ini luar biasa itu. Ya, emang gua akuin sih serame itu. Jadi kalau misalnya lu sampai pingsan sih mungkin tapi alhamdulillah juga gue gak ngerasain terus kayak lu itu. Ya tuh ngeliat sosok gitu kan, pocong siapa sih yang nggak kaget gitu. Ya. Cuman gue waktu itu pernah ngerasain yang dijatuhin doang gitu loh. Iya. Itu doang sih yang. Tapi kalau lu lebih parah. Udah ditarik kan, ditampilin. Aduh, sorry. Mengerikan. Oke. Terus ada beberapa pertanyaan dari gua. Iya. Pertanyaan pertama, gua akan menanya dari segi apa namanya, keberanian lu. Kenapa pada saat itu terjadi? Kan dari cerita lu tadi kan hari pertama dengan hari yang lain kan berbeda tuh. Ada gangguan kan. Iya. Kejadian pertama itu menurut gua horor juga tuh, lumayan ditarik gitu kan. Iya. Kalau nggak ada cerita sama sekali ke gua, itu kenapa? Ya kenapa ya? Karena kan kata orang ini kata orang ya. Kalau kita cerita ke orang lain, otomatis dianya ada di situ kan. Jadi dia takut ngedenger, namanya saya takut kan. Nanti dia makin jadi gitu. Oh iya, benar. Habis ditarik takutnya ntar ditempeleng. Masuk. Iya kan? Logis. Jadi udahlah antar aja ceritanya, kalau udah pindah mikirnya gitu kan. Betul. Kalau kata orang naik gunung, lu ngeliat apa, lu diem dulu gitu. Iya. Nanti ceritanya kalau udah di bawah. Iya gitu. Ya. Nah, terus yang pertanyaan kedua, gue mau nanya ke lu, pernah nggak sih lu ngeliat sosok yang sama seperti apa yang gue lihat, tapi ini posisinya di toilet. Sosoknya itu tua, perempuan, nenek lah. Rambutnya bukan keriting tapi aut-autan gimana sih? Kikal. Bukan, kayak ngembang gitu. Oh. Nah, kayak ngembang. Terus pakainya itu kebaya. Kayak orang tua zaman dulu lah. Toilet kan di sini ada pojokan tuh, di tembok tuh. Iya. Kayu itu. Nah di situ suka berdiri dia situ. Oh, kalau itu kayaknya saya nggak pernah lihat tuh. Pernah lihat ya? Karena waktu itu saya cuma ngeliat di kamar mandinya aja, itu yang kayak kata saya awalnya itu beda. Nah beda, kalau ini dalam itu ngeliatnya ya mungkin ini di mana-mana mungkin ada ya. Terus ngeliatnya itu kayak yang hitam itu, genderuwo itu yang bertaring itu. Gitu. Itu yang gue lihat.
Ya banyak sih. Emang itu kontrakan penuh dengan kenangan tuh. Iya. Irianto juga pernah ngerasain juga di situ kan. Tapi untuk Irianto tuh nggak mau cerita, mungkin malu ya. Ya sekedar info untuk para penonton. Agus juga sebenarnya cara bicaranya itu Masih kurang banget ya. kurang malu ya. Demam kamera. Ini udah latihan berapa hari nih? Ada 1 minggu ya. Mau cerita juga dia harus latihan dulu gitu loh. Jadi mohon maaf kalau emang ceritanya agak sedikit terpatah-patah. Iya. Kejadian juga sudah lama ya. Tapi memang ini kisah benar-benar real ya. Dia pernah ditarik itu real, dia pingsan juga real. Terima kasih ya. Kita aja kali ya. Oke. Terima kasih sudah menonton video kita, cerita kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Jika kalian memiliki pengalaman juga tentang mistis, tentang horor, boleh di-share di kolom komentar ataupun email ya. Nanti akan kita terakan email di kolom komentar. Bisa ya, bagus. Oke. Terima kasih banyak untuk semuanya. Semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir malam akan menjelang pagi.